Gimana sih Abi dan Gus cara istiqomah untuk menghafal Al-Quran? Ya karena kalau keyakinan saya, keyakinan semua orang kalau sudah hafal lupa itu dosa. Pertama karena takut dosa. Tapi setelah ke kelas tertentu, makom tertentu memang asik, punya hafalan itu asik. Jadi kalau dulu mungkin karena takut tadi ya nisyanul ayat atau Quran itu lupa itu dosa. Tapi lama-lama memang karena asik. Gimana jika sampai mati saya tidak tahu arti keseluruhan isi Al-Quran, apalagi tafsirnya, apakah saya berdosa? Hanya dibaca sampai hatam berkali-kali, baca terjemahannya juga jarang-jarang. Kalau sampai dosa enggak lah, kan kalau paham semua itu fardu kifayah, 1-2 orang di kawasan itu memahami ini sudah cukup. Dan mulai dulu pun ya enggak semuanya paham Quran. Cuma bahwa baca hatam mungkin terus belajar itu bukti cinta itu insya Allah cukup untuk sowan lah nanti kepada Allah, anta ma'aman ahbabta atau almaru ma'aman ahabba. Saya punya cerita dulu, ada seorang wali yang masih bernambah sama saya itu. Orang yang sudah mau meninggal 2 tahun atau 3 tahun sudah sepuh, tetap disuruh ngapalkan Quran. Biasanya 2 juz meninggal, 3 juz meninggal. Singkat cerita anak-anaknya tanya ke wali tadi, kenapa mbah sudah sepuh disuruh ngapalkan, disuruh belajar? Ya setidaknya pas mati masih masuk hadis man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Jadi ketika dia mati dalam keadaan mencari-cari ilmu. Ini ada pertanyaan buat Abi dan buat Gus Baha. Siapa ahli tafsir yang paling mempengaruhi pemikiran Abi dan Gus Baha dari Labi? Ini yang repot, karena bacanya banyak. Dan bacanya banyak itu pasti dalam konteks akademik atau keilmuan tafsir itu ya plus minus. Mungkin kalau rasa Jawa saya suka Syekh Nawawi. Tapi dalam rangka tangkeh dari cerita-cerita Israiliyat apa, menghindari cerita-cerita Israiliyat kayaknya Syekh Nawawi terlalu longgar pakai Israiliyat sehingga kita ya repot juga. Jadi Mbah Mun sering cerita gini ke saya, kalau baca tafsir ya jangan mengikat kamu karena Quran ausa'u minhu, Quran selalu lebih luas ketimbang tafsir itu sendiri. Jadi saya masih ingat ketika baca kitabnya, bukunya Pak Quraisy Membumikan Al-Quran. Dulu ramai sekali Pak Quraisy. Ketika min alaq, itu kan diterjemahkan dulu orang-orang atau banyak kiai yang baca dari segumpal darah. Pakar-pakar embriologi bilang itu embrio atau zigot yang menempel di dinding rahim. Tapi di banyak tafsir-tafsir modern memang alakin dari kosakata aliko ya'liko alakon, sehingga sesuatu yang menempel. Terus saya bilang, ramai sekali diskusi itu di kalangan kita, ya, di kalangan peneliti muda, pas itu masih sama-sama muda. Kalau tafsir salah, misalnya salah, Qur'annya tidak akan salah, karena makna segumpal darah itu maknanya mufassir, bukan maknanya Qur'an, kata saya. Nah itu akan selalu begitu, Mbak Nana, di semua ayat. Jadi kalau mufassirnya dalam tanda kutip bisa salah, atau memang betul salah, Qur'annya tidak bisa salah, karena yahtamilu wujuhan, masih menerima sekian kemungkinan. Ya, prinsipnya tidak ada penafsir Al-Quran yang tidak salah. Saya pasti salah. Bisa jadi benar pada masanya, pada masa lain sudah tidak benar. Bisa jadi benar pada tinjauannya, karena dia punya kecenderungan ini, yang lain punya tinjauan lain. Ya, toh, jadi tidak bisa kita berkata hanya dipengaruhi oleh ini. Kalau dia ilmuwan. Kalau dia hanya nyontek ya udah. Ini ada pertanyaan Fahri Al-Fajar, Abiku. Bagaimana caranya bisa ketemu Rasulullah walau hanya sebatas mimpi? Nah ini Pak Quraisy yang kasubuhan. Ada tuh uraian-uraian ulama tentang itu. Yang pertama teladani. Dan teladani itu bukan hanya pada salatnya, pada hal-hal yang kecil-kecil. Teladani akhlaknya. Teladani bagaimana dia masuk rumah, keluar rumah, itu teladani. Yang kedua, sering selawat. Jadi hati selalu ini. Yang ketiga, berdakwah. Itu 3, ada beberapa cara, tapi itu yang paling ini. Saya kira yang paling sulit itu meneladani. Bagaimana kita meneladani akhlaknya, bagaimana ya banyak sekali. Sehingga hati terpaut dengan beliau. Dan dari segi ilmu jiwa juga kan ada itu. Kalau terpaut hati bisa mimpi. Nah, tapi ini kalau Rasulullah itu yang mimpi itu pasti benar.
Maksudnya, mimpi yang pasti benar itu kalau mimpi Rasul. Begitu loh Gus Wahab, ya. Walaupun Walaupun fil manam faqad ra'ani haqqan. Fa inna syaitan la Dan kita kalau mimpi kita tahu itu bertemu Rasulullah, kita tahu ya. Walaupun kita tidak pernah melihat, kita tidak tahu wujudnya, tapi ketika kita mimpi itu pasti. Rasul, ya. Dan yang mimpi itu bisa bermacam-macam. Mungkin waktu dia lihat, oh ini kok muda, ini kok tua, dan itu nanti ada tafsirnya lagi. Apanya? Mimpi Rasul tidak mungkin salah. Mimpi Tuhan pasti salah. Ringan, Gus, bolehkah mensalawati seseorang supaya bisa berjodoh? Ya kalau harapan terus kepada Allah ya bagus lah. Terus yang dipakai sholawat ya. Wah ini ada 4-nya. Gimana nih? Kalau yang nggak bagus itu kan memaksakan kehendak ya. Kalau harapan kan ya bagus. Oh, iya. Jadi nggak apa-apa bersalawat supaya dapat jodoh? Ya kan Ini langsung nyatet lagi. Di antaranya sarana ya, sarana qadul hawaid supaya hajat kita kesampaian kan memperbanyak sholawat. Apalagi calon itu yang kita idam-idamkan karena kesalehannya, karena kebaikannya kan nggak masalah. Ini titip tanya, siapa Kang Ruhin dan Kang Mustafa yang sering disebut-sebut oleh Gus Baha? Dalam setiap dakwah jika mencontohkan A atau B kan selalu pakai nama Ruhin dan Mustafa. Siapa itu Gus? Itu orang beneran atau? Orang beneran. Jadi saya itu kaji kan, saya itu termasuk orang yang menghindari diundang acara-acara publik. Kecuali pernah sepuh atau guru. Sehingga sebenarnya ngaji saya itu hanya istiqomah di Jogja sama di rumah. Nah, dulu kan saya kerja di UIPres tapi sambil ngaji. Karena saya ini nggak pernah nggak ngaji memang. Singkat cerita, 2 orang ini termasuk yang pertama. Ketika masih 20, masih di kontrakan Pak Gures, masih ikut ngaji. Karena adatnya pondok itu gejlok-gejlokan. Ya akrab betul ya, mereka anggap saya gurunya tapi ya berani makan di depan saya, berani apa saja karena ya memang akrab. Dan saya ngenang Nabi itu juga gampang saja kalau ada sahabat yang sering digojlok Nabi apa. Jadi sederhana sampai Nabi ada sahabat dipanggil Abu Hurairah, kadang dipanggil Abu Hirin. Jadi ceria sekali dulu Nabi dakwah itu. Iya, betul. Ada sahabat yang nama kamu siapa? Saya Huzan. Ndak bal anta sahel gitu kan. Jadi yang diganti-ganti namanya apa. Gampang sekali. Sehingga saking seringnya nyebut nama itu Nabi kadang ditanya sahabat, ini Ali khosoh apa ini untuk saya tok apa untuk semua? Ya untuk semua. Jadi itu kan khas-khas pondok ya. Jadi memang harus ada yang diajak lawan bicara. Tapi memang teman akrab sama saya. Sampai sekarang anaknya ada mondok di sana. Jadi bagaimana kita bisa melatih diri agar akhlak kita lebih kuat, terutama kan kita semua kuliah di luar dan mungkin di negara-negara beda, values atau nilai-nilainya juga berbeda. Jadi begini ya, ketika saya pernah diundang komunitas NU di Korea Selatan, paling setahun yang lalu. Saya itu dulu Mbak Najwa kalau baca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Ya Allah, Engkau dipuji di semuanya alam Engkau, baik di langit maupun bumi. Saya berpikir lalu pujian yang di bumi ateis atau bumi komunis gimana gitu. Tapi setelah saya di Korea, ternyata banyak tenaga kerja dari berbagai negara yang bikin masjid, yang sujud. Begitu juga saya sering punya teman yang kuliah di Inggris, di Jerman, mereka juga cerita masih ngaji saya lewat internet, lewat YouTube. Nah dengan tradisi ilmu yang benar, akidah yang benar, hadihi ardullah misalnya, ini bumi Allah. Sehingga utang jasa Anda hanya kepada Allah. Ini air juga ciptaan Allah. Sehingga utang jasa kita ya sama Allah. Sehingga dengan demikian, meskipun ada negara yang tatanannya bagus, yang seakan-akan lebih baik timbang Indonesia, itu tidak mendikte kita, karena kita pertama merasa utang jasa sama Allah, bukan ada yang lain gitu. Karena bumi yang kita injak milik Allah, air yang kita minum milik Allah. Nah, bahwa orang melupakan Allah karena tadi berpikirnya sudah sangat melenceng ya, dikira itu negara baik, tertib, kemudian jasanya manusia itu. Oke, kita ngakui, tapi nomor satu tetap jasanya Allah Ta'ala. Sehingga saya kadang baca Quran, Pak Guras, ini tahadus bin iman. Kadang nggak kuat tak teruskan ketika Allah ngendikan misalnya, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Mbok Yahoo sang bikin langit bumi, bikin air itu yang menciptakan Mbok Yahoo, kamu ngakui itu saya gitu. Karena sudah banyak yang nggak ngakui, akhirnya hubungannya sama makhluk bukan sama Allah. Ya kira-kira.